Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan hidayahnya kepada kita. Tak lupa, semoga salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada keluarga, pada para sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, saya akan coba untuk menjelaskan transmission chassis electronic control system untuk OHTK 785. Nah, dalam transmisi chassis electronic control system tersebut, ada beberapa komponen yang akan kita bahas. Pada sistem kontrol tersebut tentu ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada sistem kontrolnya sendiri, kemudian yang kedua ada komponen input, dan yang ketiga ada komponen output. Sistem kontrol yang ada di transmisi chassis sistem kontrol, pusatnya adalah ada di ECM, yaitu Electronic Control Module. Electronic Control Module yang merupakan sistem kontrolnya. Nah, transmisi chassis Electronic Control Module atau ECM transmisi. Kita lihat di sini pada gambar itu terletak di belakang kabin seperti ditunjukkan pada gambar ini. Ya. Nah, transmisi chassis ECM identik dengan ECM engine yang mana memiliki dua konektor yang masing-masingnya adalah 40 pin. Akan tetapi, transmisi chassis ECM itu tidak memiliki alat kelengkapan untuk cairan pendingin. Ya. Kemudian yang kedua, transmisi chassis ECM tidak memiliki plat akses untuk personality module. Nah, adapun tujuan dari transmisi chassis ECM, yang pertama adalah untuk menentukan gigi transmisi yang diinginkan. Kemudian yang kedua, untuk memberikan energi pada solenoid untuk menggeser transmisi apakah ke atas atau ke bawah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan informasi dari operator. Kita lihat gambar berikutnya. Ini merupakan diagram daripada sistem kontrol. Ya, ini ada ECM, Nah, di mana ECM ini akan menerima informasi dari berbagai komponen input. Nah, yang mana kita perhatikan di sini. Nah, ini adalah komponen-komponen input yang memberikan informasi kepada ECM. Nah, seperti ada transmisi gear switch, kemudian ada shift lever position switch, ada transmission output speed sensor. Jadi semua komponen ini dari hasil yang terdeteksi akan diinformasikan ke ECM. Dari informasi yang diberikan oleh komponen-komponen input inilah, maka ECM akan memberi tindakan, yaitu ke komponen-komponen output. Ya, apakah harus upshift, apakah harus downshift, ya, atau apakah harus engine dari lockup clutch. Nah ini, jadi ini komponen-komponen outputnya. Ya, ini harus teman-teman pahami mana komponen-komponen input, kemudian mana komponen-komponen output dari sistem kontrol yang ada di transmisi chassis. Kemudian kita ke gambar ini. Nah, ini merupakan bentuk gambar fisik daripada ECM. Nah, ini ada konektornya, ada dua konektor yang masing-masing konektor ini memiliki 40 pin. Ya, 40 pin. Ini ada nomor 1. Nomor 1 kita namakan sebagai J1, kemudian nomor 2 kita namakan sebagai J2. Jadi nanti teman-teman ketika mengidentifikasi terjadi permasalahan, kita harus tahu mana J1, kemudian mana J2. Nah, pada J1 ini
Apa saja yang ada di J1? Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini bagian-bagian yang ada di J1. Seperti terlihat pada gambar. Ada lookup solenoid, kemudian ada upshift solenoid, kemudian di sini ada baterai, ada solenoid return, dan lain sebagainya. Nah, inilah bagian-bagian yang ada di dalam ECM, yaitu di konektor 1. Nah, ini ya, bagian lain di ECM. Kemudian yang ini, ya, ini merupakan ini konektornya. Ini konektornya. Konektornya terminalnya nanti nyambung ke sini, dan kemudian ini adalah harnessnya, ya. Jadi sekali lagi dalam mengidentifikasi teman-teman harus mengacu pada isi dari ECM untuk J1. Kemudian berikutnya itu ada J2, ya. Ada J2. Nah, ini bagian-bagian yang ada di dalam ECM untuk J2. Ada lockout clamp, kemudian ada solenoid return, ada transmission oil temperature sensor, dan lain sebagainya. Ini merupakan bagian-bagian yang ada di dalam ECM. Ya, pin 1, 2, 3, dan ini adalah konektornya. Nah, konektornya. Nah, ini kedua konektornya, dan yang ini adalah harnessnya. Nah, kode-kodenya sudah ada. Jadi teman-teman akan bisa untuk mengidentifikasi ketika terjadi permasalahan ataupun akan melakukan perawatan. Ya. Nah, demikian untuk pembahasan sistem kontrol, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai standar untuk melakukan perawatan atau perbaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.